Pujian, Bu. Rahmalia Nabila. Datang, Bu. Silva Rahmanda. Hadir. Putri Ismanda. Oh ya, ada suara ya. Rizal Sidkan. Hadir, Bu. Jud Ai. Datang, Bu. Datang, Bu. Syahriayu. Alpa, Bu. Nggak datang deh, Bu. Alpa. Tumben dia apa? Itulah, udah malas lagi kayak gini. Udah ada suami dia, Bu. Datang aja bisnis Baru siapa melahirkan cuma ada Bu. satu kelas, Bu. Sarah Suraya. Nggak datang, Bu. Nazila Ulfa. Hadir, Bu. Safrina. Datang, Bu. Fitriana. Hadir, Bu. Miswati. Hadir, Bu. Dini. Ayo Bu. Itu kok selfie-selfie? Khairunida. Datang, Bu. Aryansyah Putra. Ayo, Bu. Mutia Rahmi. Hadir, Bu. Oh dia yang nak ujian tadi ya. Iya, Bu. Emia Perdaliantas BR Sembiring. Hadir, Bu. Nadia Tulusna. Hadir, Bu. Apriansyah. Iya, Bu. Listia Zahara. Hadir, Bu. Siti Haura. Hadir. Wildanum. Bu. Entah. Ada jangan. Ibu kok jalan, Bu? Pokoknya. Apa? Daripada di dalam. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai pasar modal. Tapi sebelumnya, apakah anak-anak ingat materi tentang minggu lalu? Masih, Bu. Tentang apa minggu lalu? Pasar tradisional. Nah, baik, minggu lalu kan kita telah membahas tentang pasar tradisional, bagaimana mekanismenya, ciri-cirinya, keuntungan dan kelebihan kekurangannya. Nah, ada nggak anak-anak siapa yang bisa mengulang sedikit apa itu pasar tradisional? Tradisional itu pasar yang transaksi jual belinya secara langsung. Ya, pasar tradisional itu benar. Kita kan telah membahasnya bahwa transaksi jual belinya itu secara langsung. Dan sekarang kita akan membahas mengenai pasar modal. Nah, sebelumnya ada nggak yang mengetahui sekilas apa itu pasar modal? Tahu. Nah, apa Pasar modal itu pasar yang berdagang di instrumen keuangan kayak investasi gitu, Bu. Ya, tentang saham ya, saham, obligasi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya pasar modal pada dasarnya itu pasar modal itu sama dengan pasar tradisional, di mana ada pedagangnya, ada pembeli, terus terjadinya transaksi jual beli. Tapi bedanya itu di pasar modal pedagang ini disebut dengan emiten, sedangkan pembeli disebutnya dengan investor. Nah, pasar modal inilah yang mempertemukan emiten, yaitu pihak yang membutuhkan dana, dan investor yang menyediakan dana. Contohnya seperti ini, apabila kita ingin membangun suatu usaha untuk menjalankannya itu dan untuk memperluas jangkauannya, maka kan kita usaha-usaha itu kan membutuhkan dana yang besar, kan? Nah, dana itu diperoleh dari investor masyarakatnya dengan cara perusahaan itu menjual surat-surat berharga dari perusahaan tersebut. Jadi dapat kita artikan bahwa pasar modal itu adalah suatu mekanisme yang memungkinkan pertemuan antara emiten dan investor untuk melakukan jual beli modal tersebut. Secara umum pasar demikian disebut dengan bursa, sedangkan modal yang diperjualbelikan itu disebutkan dengan efek atau sekuritas. Sehingga pasar modal di Indonesia ini disebut dengan BEI atau Bursa Efek Indonesia. Sejarah pasar modal Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, tepatnya tahun 1912, untuk mengakomodir kepentingan kolonial Belanda, yaitu VOC. Bisa dilihat pada tahun 1912, perdagangan pasar modal di Indonesia itu tidak mengalami jalan itu secara mulus karena terkena dampak peperangan 1 dan 2. Jadi dilanjutkan pada tahun 1950-an itu, pemerintah Indonesia itu mencoba membangun kembali pasar modalnya. Cuman seiring nasionalisasi Belanda, yaitu pada tahun 1958, pasar Indonesia ini mengalami mati suri. Dilanjutkan pada tahun 1977, pemerintah Orde Baru itu membangun lagi Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Dan pada tahun 1989 lahir Bursa Efek pertama swasta, yaitu Bursa Efek Surabaya atau biasa disingkat dengan BES. Disusul pada tahun 1992, yaitu terjadinya swastanisasi Bursa Efek Jakarta, di mana sebelumnya Bursa
Jakarta ini bagian dari Bapepam. Nah, pada tahun 1995, pada Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal, untuk pertama kalinya itu perdagangan saham secara elektronik, yang dimana sebelumnya itu pasar modal bursa efek itu sebelum-sebelumnya itu menggunakan secara manual, tapi pada tahun ini telah menggunakan secara elektronik atau melalui JATS, yaitu Jakarta Automatic Trading System. Nah, pada tahun 2007 ini Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya itu bergabung menjadi satu, yaitu menjadi BEI, Bursa Efek Indonesia atau IDX, yaitu Indonesian Stock Exchange, yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007. Bisa dilihat di sini kantor IDX kita sampai saat ini seperti ini. Terus dilanjutkan dengan fungsi dan tujuan pasar modal. Fungsi dan tujuan pasar modal itu, kalau fungsinya itu ada dua, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonominya itu yaitu pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu emiten dan investor yang tadi. Sedangkan yang fungsi keuangannya itu yaitu memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Nah, apa sih tujuan pasar modal itu? Yaitu untuk menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan sendiri dan dapat menikmati profitnya untuk diri sendiri. Itu tujuan pasar modalnya. Nah, kan kalau yang di pasar tradisional itu jelas transaksi jual belinya itu jelas ya, ada pedagangnya, ada pembelinya, dan juga sistem keamanannya sampai yang ke bagian pengelolaan barangnya itu jelas. Sedangkan kalau di pasar modal Indonesia, agar strukturnya ini berjalan dengan lancar, transaksi jual beli di pasar modal itu agar pasar modalnya itu berjalan dengan efisien, baik dan teratur, dia memerlukan melibatkan keterlibatan berbagai pihak, seperti Bursa Efek Indonesia, lembaga clearing dan penjamin keuangan atau KPID dan KSEI. Mereka ketiga ini merupakan self-regulatory organization yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK. Peluang yang di pasar modal itu sendiri melibati perusahaan efek, lembaga penunjang, ada profesi penunjangnya, pemodal, emiten, perusahaan publik, dan reksadana. Nah, di sini kan jenis pasar modal itu ada dua, yaitu jelas yang pertama ada pasar perdana, yaitu pasar yang memperdagangkan efek-efek untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Jadi kalau yang pasar perdana nih dia sebelum dicatat ke bursa efeknya tuh. Di sini ada emiten, agen penjual dan investor. Contohnya itu analogi motor tentang ini ilustrasinya ya. Contoh kayak gini, misal Farah ingin membeli sebuah motor, tapi motor dengan tipe A dan pembuatannya itu PT Maju. Nah, otomatis kan Farah langsung datang ke showroomnya atau dealernya untuk menjumpai dan melihat motor yang emang pembuatannya si PT Maju ini. Setelah menemukannya, deal dan melakukan pembayaran. Setelah itu kan motor si Farah ini akan diantarkan ke rumah. Nah, berdasarkan yang di sini tuh, jadi si PT Maju ini setelah bayaran yang diterima oleh dealer tersebut akan diserahkan ke PT Maju itu. Jadi di sini berdasarkan gambaran di sini tuh si PT Maju ini, PT Maju menjadi sebagai emiten, sedangkan si dealer, ya Allah, menjadi sebagai agen penjualnya, dan si Farah yang membeli motor itu menjadi si aku nggak nampak tuh, ya Allah, ternyata kita mesti video ya. Diletakkan sebagai investor. Jadi dari sini ini dia memberikan dana pertama untuk si dealernya kayak memproduksi motornya, nanti si investornya ini memberikan efek balik lagi ke si PT Majunya itu. Nah, itu yang pasar perdana. Sedangkan yang kedua itu pasar sekunder. Kan kalau pasar perdana itu sebelum dicatatkan ke bursa efeknya. Nah, kalau yang sekunder ini yang berlangsungnya itu sudah dicatatnya di bursa efeknya langsung. Kayak gitu. Di sini ada bisa ditengok, ada investor beli yaitu pembelinya, ada investor jual sebagai penjualnya. Broker ini perantara di antara keduanya, baru
membedakan pasar sekunder dan pasar perdana. Selanjutnya, produk apa aja sih yang diperdagangkan di dalam pasar modal ini? Di sini ada yang menjual instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Saham itu sendiri adalah suatu surat tanda kepemilikan terhadap perusahaan yang go public. Saham merupakan bentuk produk investasi yang paling dominan transaksi jual belinya di bursa efek, di mana saham diperdagangkan dalam satu slot atau satu lembar yang diperjualbelikannya melalui perusahaan sekuritas sebagai perantaranya. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah yang biasa disebut dengan bond ataupun surat utang, di mana perusahaan menetapkan obligasi kepada investor. Obligasi juga memiliki janji pembayaran bunga serta tanggal jatuh tempo. Investor yang berinvestasi di obligasi berarti meminjamkan dana ke perusahaan atau perusahaan ini yang berutang dana kepada si investornya. Yang ketiga ada reksadana, wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi di reksadana nih, apabila ada orang yang dia memiliki keterbatasan waktu atau ilmu tentang berinvestasi, dia bisa menggunakan jasa di reksadana supaya investasi itu berjalan dengan baik. Oke, sampai di sini mungkin ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh dipertanyakan. Paham, Bu? Saya ingin bertanya, Bu, apa sih salah satu contoh dari obligasi yang mudah kami pahami? Mungkin konsep dasar ilustrasinya itu seperti misalnya Cahyayu ingin membangun suatu usaha rumah makan. Nah, dia di situ membutuhkan modal sebesar 8 juta. Sedangkan Cahyayu cuma memiliki modal sebesar 1 juta. Jadi daripada dia meminjamkan uang ke bank, dia memilih meminjamkan uang itu kepada rekannya sebesar 7 juta. Tapi banyak orang itu juga 7 orang, jadi kan pas 8 juta. Nah, setelah itu si Cahyayu berjanji kepada rekannya itu akan membayar utangnya itu selama periode 6 bulan jangka waktu. Nah, masing-masing sebulan ini pada tanggal 6-nya dia juga menambahkan bunga dalam pembayaran itu. Makanya di sini dibilang obligasi juga memiliki janji pembayaran bunga, yaitu selama per bulannya itu ada bunganya, serta tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo itu selama pas Ayu bilang dia akan membayar itu selama batas waktu 6 bulan. Nah, jadi di sini si Ayu meminjamkan uangnya itu kepada investor, atau investor ini memberi dana kepada Ayu tapi secara berutang. Begitu contohnya. Dapat dipahami secara? Dapat. Nggak ada pertanyaan lagi untuk hari ini. Demikian pembahasan materi kita tentang pasar modal. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.